Pemirsa, usai mendapat izin dari anak menantunya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Krisdayanti akhirnya membawa kedua cucunya, Amina dan Azura, liburan ke kampung halamannya di kota Batu, Jawa Timur. Sebelum pergi berlibur bersama, Amina dan Azura pun sempat menginap di rumah Kade. Kayak gini mau minal aizin. Mau minal aizin. Gini. Jadi anak yang pintar, ya, sayang sama adik, ya, sayang sama. Bukain. Bilang apa? Makasih geminya mana? Kiss geminya dong. Kiss gemi cepat. Nanti aku yang kiss gemi loh. Kiss gemi. Makasih gemi. Makasihnya mana? Ya, Kade membawa Amina dan Azura liburan usai menjalani sholat Idul Adha di Jakarta. Momen penuh kebahagiaan tersebut disambut antusias oleh Kade yang memang sudah lama ingin mengajak cucu-cucunya pulang ke kampung halamannya. Hari ini alhamdulillah atas izin papa mamanya Amina sama Azura kita mau ke Kota Batu ya, mau liburan ya. Iya sayang ya. Iya Amina. Iya. Jempolnya. Suami udah nunggu di Kota Batu juga untuk bersama-sama dengan warga untuk kurban juga. Jadi kita nanti nyampe Batu insya Allah bisa mantau untuk acara kurban juga. Ini totally ngemong putu-putu. Bersama suami Raul Lemos dan Amora serta Kellen, liburan Kade kali ini terasa sangat spesial karena Amina dan Azura bisa menikmati suasana kampung halaman sang Gemi. Melalui laman Instagram pribadinya, Kade juga membagikan dalam perjalanan liburan di kota Batu, Jawa Timur. Kade mengajak Amina mengunjungi tempat wisata terkenal di Batu yakni Jatim Park 3. Iya naik pesawat. Banyak sekali kokatnya. Mau dimakan mau. Amina, what did you think? Hai. Dan ini mengakibatkan pada jalan kreasi ini badan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Selain itu, Kade juga mengajak anak dan cucunya ke taman hiburan Batu Night Spektakuler. Bukan hanya Kellen dan Amora, Amina juga terlihat bahagia menikmati liburannya kali ini. Sementara itu, Azura pun terlihat anteng saat digendong Aforau. Tak hanya menikmati liburan hari raya di kampung halamannya, Kade juga sempat bertemu warga sekitar dan menyumbangkan sapi untuk warga di kampung halaman tercinta. Ada Kade di sini. Bayang kalau nggak gini nggak gini. Sementara Kade asyik menikmati liburan di kampung halaman bersama anak dan cucu, pasangan selebriti Ashanty dan Anang Hermansyah juga tengah menikmati liburan seru ke Korea Selatan bersama kedua buah hati mereka, Arsy dan Arsya. Melalui kanal YouTube pribadinya, Ashanty dan Anang membagikan momen saat mengajak Arsy dan Arsya ke taman bermain terbesar di Korea yang menawarkan berbagai macam wahana menegangkan dan mengasyikkan. Aku jujur berapa kali ke Korea nggak pernah kesini, bener-bener baru ini. Karena nggak pernah bawa anak-anak kan. Besok kerjaan doang ke Korea baru ngeh. Oke guys, sekarang kita udah sampai. Arsy dan Arsya terlihat sangat antusias mencoba berbagai permainan, mulai dari wahana arung jeram yang memacu adrenalin, hingga perahu terbang yang memberikan sensasi melayang di udara. Kita mau naik arung jeram. Tapi ini arung jeramnya beda banget.
Yang kali ini yang rame itu lebih nakutin. Guys, aku udah lagi naik. Udah mulai ini baru jalan. Nggak serem, iya nggak serem deh. Iya. Nggak. Itu di atas itu tuh tinggi. Jadi tadi naik apa barusan? Naik kapal tinggi banget. Sekarang naik roller coaster. Usai puas bermain, Ashanti mengajak suami dan anak-anaknya untuk menikmati piknik di tepi Sungai Han yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Sebelum piknik dimulai, Ashanti sempat berbelanja makanan di sebuah supermarket lokal. Ia memilih berbagai cemilan khas Korea. Oke guys, hari ini kita mau camping. Ini kita udah 2 kali kesini. Yang pertama gagal karena gelap. Nah, ini adalah the perfect timing. Jadi kita datang di saat masih terang. Ih, seru banget. Kita mau camping di Sungai Han, Han River. Panas kayak Pak. Hah? Cuacanya seperti Bang. Airnya enak banget. Hangat Pak. Oh, mantep airnya, wih. Camping. Kita kayak orang Korea jalan-jalan di pinggir Sungai Han. Soalnya kalau kita habis makan diem tuh langsung badan kayak langsung sujreng. Gerak ya Bun ya. Oh, nikmat banget. Lihat orang-orang pada duduk. Lihat ke sana, nggak tahu liatin apa. Ini karena udaranya juga enak ya, adem, nggak panas. Jadi seru gitu loh. Ashanti dan keluarga tampak menikmati setiap momen dengan latar belakang pemandangan Han River yang cantik. Ashanti dan keluarga duduk bersama di atas tikar piknik, menikmati makanan yang telah disiapkan. Korea memang menjadi negara yang punya banyak kenangan bagi Ashanti dan Anang. Pasalnya Ashanti dan Anang pernah membuat video klip bersama saat di Korea. Mereka pun sempat melewati jalan dan mengingat kenangan saat dulu romantis di Korea. Tempat apa nih Bun? Kayak Tempat penuh. kita bikin video klip dulu tapi lupa. Jodohku. Jodohku ya. Jodohku. Lupa aku tapi di mananya. Ini daerah situ tengah. Di sini Pak. Sama jalan-jalan di pasar-pasar situ. Oke guys, kita udah sampai dan kita lelah banget dari pagi seharian jalan. Jadi sampai ketemu lagi di besok kita ngapain ya. Dramatis, detik-detik penyelamatan seorang driver ojol yang memanjat tiang saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET di Bekasi, Jawa Barat. Driver ojol ini diduga nekat ingin mengakhiri hidupnya karena masalah ekonomi rumah tangganya. Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dari wilayah Jakarta Utara akhirnya berhasil menggagalkan aksi bahaya driver ojol tersebut hingga video penyelamatannya pun mencetak viral. Ya, tanggapan saya terhadap tindakan damkar ini sangat mengapresiasi sekali karena itu benar-benar sangat sulit ya, naik di SUTET setinggi itu, dan ini benar-benar merepotkan sekali menurut saya. Tapi saya sangat mengapresiasi tindakan dari petugas damkar tersebut. Mungkin kalau boleh saya memberikan masukan atau nasihat buat semua teman-teman semua. Ya, bunuh diri itu dilarang dalam agama, dosanya sangat besar. Allah itu melarang kita untuk melakukan percobaan bunuh diri.
Di ayat suci Al-Quran menyatakan bahwa janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadapmu. Berdoa, berikhtiar, insya Allah nanti akan Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan. Asal kita mau berdoa dan berusaha. Jika kita mengalami masalah ekonomi, tidak harus jalan pintasnya dengan bunuh diri. Proses penyelamatan berlangsung dari pukul 14.25 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Petugas beserta teman driver ojol mencoba membujuk dan berhasil membawanya turun dari tiang sutet tersebut. Sebetulnya dia stres bukan karena ekonominya ya, tapi karena imannya nggak ada. Dia stres tuh karena rusaknya hubungan dia dengan Allah. Karena banyak lebih miskin dari dia tapi nggak bunuh diri. Orang kayak gitu perlu agama deh, perlu nasihat daripada para ulama. Dan buat teman-teman penonton pemirsa yang suka panik, suka stres ya, kalian perlu kembali ke masjid ya, atau ya punya agama lain, balik ke agama kalian masing-masing ya. Di lain peristiwa viral di media sosial, kisah pilu seorang kakek yang membawa jenazah cucunya dengan menggunakan ojek online. Diduga penyebabnya kakek tersebut tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil ambulans yang biayanya mencapai Rp800.000. Video tersebut viral setelah diunggah oleh driver ojek online bernama Darmawan Syah. Peristiwa itu terjadi di kota Makassar belum lama ini. Ia rela mengantarkan kakek itu sambil membawa jenazah cucunya dari kota Makassar ke Kabupaten Pangkep dengan jarak tempuh 53 km. Nampak sang pengemudi ojol tersebut membonceng pria parubaya di belakangnya. Salut banget untuk bapak ojeknya yang rela jauh-jauh ngantar jenazah. Ya ini salut ya, patut dicontoh bahwa tukang ojek yang berhati mulia ini sampai jauh-jauh rela loh dia bawa jenazah yang begitu jauh. Ya semoga bapak ini selalu diberikan kesehatan ya, semoga juga amal ibadah dan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heboh di media sosial, seorang warga negara asing diduga asal negara Jerman menampar pemotor di Bali. Dari video yang berhasil direkam warganet yang melintas di jalan raya tersebut, terlihat turis berinisial HBT itu melakukan penganiayaan terhadap pemotor hingga menjadi viral di media sosial. Selain melakukan penganiayaan terhadap pemotor yang lewat, pria bule itu juga diketahui melakukan pengerusakan dan pengancaman di tempatnya menginap. Ia mengancam karyawan villa dengan sebilah pisau. Namun tidak berapa lama, polisi akhirnya berhasil menangkap turis asing itu di Bali sebagai pelaku penganiayaan terhadap pemotor. Dari keterangan polisi terungkap, diduga HBT mengalami depresi karena ada masalah dengan keluarganya. Lagi-lagi turis, nggak tahu ya, akhir-akhir ini kayaknya banyak yang melakukan kekacauan, banyak yang bermasalah di Bali ya, terutama turis-turis asing. Dan kali ini ada turis dari Jerman. Tapi apapun alasannya, kalau udah kayak merugikan orang lain, kayak merugikan, mengancam orang lain, bahkan melakukan tindak kriminal, menampar atau mengancam, itu kan udah membahayakan ya. Jadi udah kayak harus benar-benar ditindak tegas, kalau bisa dideportasi biar tidak terus-terusan melakukan terjadi kekacauan seperti ini. Jadi harus terus ditindak tegas dan langsung dideportasi atau diberikan sanksi biar ada efek jera dan jadi pelajaran ke depan turis-turis lain biar tidak sembarangan, tidak sesuka hati itu di negara orang, karena dia harus follow our law gitu. Sementara itu, pedangdut Dewi Persik kembali menjadi perbincangan publik usai video lawasnya saat dirinya manggung dengan penampilan yang heboh, energik, dan mengenakan busana seksi itu kembali beredar di media sosial dan menjadi viral.
Lantas apa tanggapan kekasih Ruli itu terkait viralnya video manggungnya yang lama kembali beredar? Ya mungkin karena media mencintai aku. Kan ibaratnya kan zaman sekarang tuh orang pingin viral kan macem-macem ya. Dan aku pribadi juga nggak tahu kalau itu viral. Ya nggak apa-apa selama memang itu kebaikan, buat aku tuh kebaikan loh. Orang harus tahu proses perjalanan aku, bukan suatu hal yang harus dihina-hina gitu, tapi justru biar orang tuh tahu bahwa aku tuh dari tahun berapa berkarirnya, sudah dari panggung ke panggung sudah aku jalani. Ibaratnya aku tuh berkarir dari tahun 2003 lagu Bintang Pentas, terus kemudian sekarang viral lagi yang semestinya harusnya bukan aku yang viral tapi yang baru-baru, tapi aku viral lagi, berarti kan rezeki dong. Iya dong, nggak masalah. Tak hanya itu, netizen juga beramai-ramai menjadikan momen lawas Dewi Persik itu sebagai sebuah sesuatu yang lucu. Seperti diketahui, belum lama ini aksi panggungnya itu dijadikan bawah parodi lawakan oleh Esti Purwadinata dan Maya Estianti. Namun alih-alih menjadi marah, pendangdut pemilik goyang gergaji itu justru menanggapi santai komentar warganet dan aksi selebriti lainnya itu. Aku memang suka pada dirimu, namun aku punya Saiful. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Jadi kalau misalkan dibilang kesal ya enggak, kita sama bercandaan. Terus kan Bunda kan jawab sendiri, enggak kali gitu kata Bunda. Itu kan dulu katanya gitu kan. Bunda ngasih love sama aku juga ngasih love sama Bunda gitu. Dalam video yang beredar, aksi panggung lama pendangdut yang akrab disapa dengan DP itu menyebut nama mantan suaminya Saipul Jamil. Tagline, "Aku punya Saipul" pun beredar luas di akun media TikTok lantaran dianggap menghibur. Kendati demikian, DP tak mempermasalahkan hal tersebut. Nggak ada yang dirugikan, menguntungkan. Yang dirugikan itu kalau misalkan bicara tentang masa lalu pasangan gitu, aku nggak suka karena itu pasti akan mengungkit luka gitu loh Mas. Tapi kalau misalkan cuman sekedar tarian, nyanyian itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan namun aku punya Saipul gitu kan, itu aku yang nggak suka gitu. Jujur ya kan, aku mending aku apa adanya dong jujurnya. Karena apa? Karena satu, aku sudah punya pasangan yang baru. Kedua, kayak terganggu sekali gitu. Tapi sometimes aku kalau udah ini keingat karena memang aku kan ada trauma tersendiri. Untuk mengobati trauma itu kan butuh waktu. Dan alhamdulillah ketika ada orang yang bilang bahwa aku bukan Saipul itu loh Mami, aku namanya Saipul gitu. Baru aku mulai, oh ya aku mulai mindset aku mulai, oh iya ya ini orang kan namanya Saipul tuh banyak bukan satu gitu. Bukan hanya Maya, sebelumnya Esti Purwadinata juga dengan gamblang memparodikan gaya panggung DP saat tampil menyanyi. Biduanku sayang. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Diam-diam, mau jadi pendiam. Tapi ini, kau boleh sayang aja. Parodiin DP memang gak di skrip, jadi aku kasih surprise. Jadi aku nggak bilang kalau itu aku akan nyanyi itu. Tapi gara-gara itu viral, jadinya setiap aku syuting itu mereka siapin terus gue jadi biduan secara suara gue kayak kaleng rombeng disuruh nyanyi ya. Tapi ya udahlah enjoy. Kan lagi rame aja, jadi aku cobain aja. Nama juga nyoba-nyoba. Udah izin sama Teh Dewi. Teh Dewinya geser. Ia justru menyikap hal itu sebagai bagian dari perjalanan karir menyanyinya yang kini telah menjadi salah satu penyanyi ternama tanah air. Video lawas di salah satu acara di tahun 2014 lalu itu, yang kini viral itu, justru menjadi berkah tersendiri bagi beberapa akun yang ikut mengunggahnya. Kalau mereka memang FYP, kan berarti tandanya bersyukur dong, harusnya dong. Berarti tandanya melalui video-video saya mereka bisa FYP, yang tadinya nggak FYP jadi FYP. Aku malah justru senang banget video-video lama aku bisa keluar. Karena itu menunjukkan skill yang aku punya, se-energik itu, se-viral itu di zamannya, seramai itu penontonnya, dan secinta itu sampai sekarang mereka ingat sama aku. 22 tahun guys, bukan 21 lagi guys, 22 tahun berkarir.
Perayaan Idul Adha selalu diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang lucu atau bikin meringis. Pasalnya dalam prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut seringkali terjadi penanganan hewan yang tidak benar, alhasil hewan tersebut malah mengamuk dan membahayakan warga. Salah satunya seekor sapi yang tiba-tiba ngamuk hingga membuat salah satu warga ikut terseret. Tak diketahui pasti lokasi kejadian. Namun lepasnya sapi berukuran besar itu membuat warga yang berada di kawasan padat penduduk itu teriak histeris ketakutan. Apalagi sapi tersebut membuat barang-barang milik warga, khususnya sepeda motor yang terparkir di depan gang, kena amukan sapi tersebut. Dan penting banget untuk mengetahui tekniknya ya, karena tadi kalau misalnya aku lihat ada cara-caranya untuk bikin sapi itu cepat bisa direbahin gitu. Kalau misalnya kita nggak terlalu paham, khawatir malah menyiksa dia. Kalau kepikir yang kabur gitu pasti karena stres, kita juga nggak ngerti cara menanganinnya, akhirnya dia kabur. Beruntung warga sekitar akhirnya mampu menjinakkan sapi tersebut. Namun karena banyaknya orang yang ikut menangkap, sapi tersebut sempat kembali mengamuk. Hingga akhirnya pekikan kalimat "Alhamdulillah" dari warga usai melihat sapi tersebut berhasil dibawa ke sebuah masjid. Mungkin buat kita yang masyarakat memang penting banget kalau mau potong harus ada orang-orang yang memang lebih memahami supaya lebih aman. Lain halnya dengan Pipik Dian Irawati yang kemarin menyalurkan hewan kurban sapi lokal dan juga kambing masing-masing 1 ekor. Kurban di momen Hari Raya Idul Adha memang rutin dilakukan Umi Pipik. Biasa ia disapa di majelis taklimnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Tentu saja rutinnya Umi Pipik dalam berkurban tak lain adalah bentuk amanah yang diberikan almarhum suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari semasa hidup. Daging-daging yang sudah dipotong pun nantinya dibagikan kepada warga sekitar dan salah satu keluarga yang memiliki keterbatasan indera penglihatan namun memiliki keistimewaan sebagai penghafal Quran. Alhamdulillah, ini kan memang setiap tahun ya, setiap tahun tuh memang kebiasaan dari waktu masih ada almarhum, selalu setiap tahun beliau mengajarkan ke anak-anak tuh untuk ya kalau kita ada rezeki ya berkurban, dan ya udah akhirnya ketika beliau nggak ada pun juga ya kita, karena anak-anak sudah terbiasa ya, jadi mereka kalau ada rezeki pun juga ditabungin gitu. Mi nanti buat beli sapi, ini beli gitu. Jadi ya udah tiap tahun akhirnya kita potong. Kita selalu bagi warga sekitar sini yang single parent ya, yang yatim gitu. Jadi ya udah mereka aja, kita fokuskan ke mereka. Dan di dekat rumah saya itu ada satu keluarga tuh tunanetra semua. Tapi mereka hafiz Quran, Masya Allah. Jadi itu saya prioritaskan mereka. Kalau ada acara apapun pasti kita prioritaskan, kita nggak lupa dengan keluarga yang satu keluarga tunanetra semua, suami, istri, anak, tapi mereka hafiz Quran semua, itu Masya Allah. Sayangnya di momen pemotongan hewan kurban, putra Umi Pipik Abizar Al-Ghifari tak ikut menyaksikan. Namun ketika proses pemotongan daging kurban justru Abizar hadir membantu sambil membagikan kepada warga sekitar. Lantas musabab apa yang membuat Abizar tak ikut menyaksikan detik-detik proses penyembelihan hewan kurban? Belajar Bi. Ya Allah nggak tega ih. Mas Abi, ayo saya pandu. Dipandu. Lebih abdol. Yang lontong. Doanya abdol. Panjang Bu, dapat. Ding. Mainlah pakai sarung tangan. Cemen amat. Nih tuh kayak gini nih. Dia orang bangun gimana dia orang bangun gitu ya.
Kurang dikit, coba hati. Ya dia dari tahun kemarin pun juga dia motong sendiri. Cuma kalau memang disuruh nyembelih dia nggak kuat, nggak berani, nggak tegaan orangnya. Tadinya kan awalnya tidur, saya bangunin, Bibi, ayo itu sunahnya harus ngelihat, menyaksikan pemotongan loh, belah. Aduh nanti dari handphone aja deh, Umi videoin aja. Aku nggak tega kata Abi gitu. Makanya tadi suruh nyembelih juga dia nggak mau karena nggak tega. Disunahkan bagi orang yang berkurban di Hari Raya Idul Adha menyaksikan prosesi penyembelihan. Dalam berkurban, kita diajarkan untuk ikhlas sekaligus menghilangkan sifat-sifat hewani dalam diri manusia itu sendiri. Lantas, apa makna kurban menurut Umi Pipik? Makna kurban itu bagaimana kita mengaplikasikan untuk hawa nafsu kita. Kan ketika kita belum bisa berdamai dengan keadaan, ya mungkin kita ada salah paham sama orang, disitulah makna kurbannya, ya ketika kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk bisa memaafkan, untuk bisa meminta maaf dan belajar keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Ustadz Yusuf Mansur menyalurkan hewan kurban yang jumlahnya ratusan ekor sapi dan kambing di pesantren miliknya. Tak tanggung-tanggung, ada 700 ekor hewan kurban yang didistribusikan di pesantren cabang milik Ustadz Yusuf Mansur. Sementara di pesantren pusat sekaligus tempat tinggalnya di kawasan Cipondo, Kota Tangerang, ada 13 sapi dan 113 kambing. Meski demikian, ayah dari Firda Mansur itu juga tak ketinggalan ikut berkurban. Namun hewan berupa 2 ekor sapi dan 1 ekor kerbau ia distribusikan ke daerah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Barang-barang Alhamdulillah, ini yang paling gede udah dipotong nih, ini gede banget nih. 1 ton mah ada kali nih. Alhamdulillah, dan kambing-kambing udah mulai pengulitan, ya, dan udah mulai nanti dari sini ke dipotong-potong dan didistribusikan, dibesekin kalau kata kita atau istilahnya, diplastikin dan dibagikan. Ini lagi, dan ini santri nih, ini santri ini yang motong, yang nyayat, didampingi sama yang profesional dari jagal apa segala macam. Dan saya terharu sekali, bangga di tengah yang katanya susah, masih pada mementingkan berkorban buat saudara-saudara kita yang barangkali belum pernah merasakan daging atau nggak banyak atau nggak sering merasakan daging. Makasih, mudah-mudahan Allah yang membalas. Tentu saja selain bentuk pengorbanan, ada nilai yang tak kalah penting dalam berkurban, yakni berbagi dengan sesama, khususnya kepada orang-orang yang kekurangan. Lada ini kan pengorbanan, jadi Allah selama ini sudah memberikan begitu banyak nikmat buat kita semua. Nah, bagaimana kita mengembalikan kepada Allah, ya kan? Jadi disebut oleh Allah, Inna a'toina kal kautsar. Kami sudah memberikan begitu banyak nikmat seperti al kautsar, ya, yang gak ada habisnya tuh, banyak banget, nggak bisa kehitung. Fasholli li rabbika wanhar. Ayo dong sholat, ayo dong berkorban. Inna sya'niyaka huwal abtar, supaya kemudian terus menerus tidak terputus dari rahmat Allah, dekat sama Nabi, dan akhirnya kita terus dilimpahin nikmat lagi. Dan yang tak kalah uniknya adalah, meski dikenal sebagai tokoh agama, namun ada kebiasaan layaknya kebanyakan orang ketika mendapat daging kurban. Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga tak pernah ketinggalan untuk membuat sate. Mau nyate mah langsung nih, kita lagi nungguin aja nih, torpedo. Iyalah, kita kan ikut merasakan dong, ya kan, nyicipin. Tapi jangan banyak-banyak gitu. Tak mau ketinggalan, Wali Band juga melakukan kurban di base camp-nya di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 2 ekor sapi limousin dan 11 ekor kambing yang dikurbankan, ditambah 1 ekor sapi dari warga. Kabarnya, kurban tahun ini jumlahnya cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tentu saja peningkatan kuantitas hewan kurban ini membuat para personil Wali bahagia.
Ini sapi satu lagi, tadi udah dipotong yang sekitar 800 kiloan. Ini ada sapi yang insya Allah hampir 1 ton ya, itu rezeki tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih sehat lagi. Ini sapinya alhamdulillah dapatnya yang limosin. Ya, alhamdulillah nih montok-montok banget. Kalau pegangin talinya berani. Iya. Kalau motongnya nanti ada Pak Kiai yang motong nanti insya Allah. Meski demikian, kurban kali ini personil wali tak lengkap, lantaran Apoy dan Faang tak bisa ikut memberai kebersamaan lantaran memiliki agenda lain di pesantren masing-masing. Alhamdulillah kita tahun ini 2024 kita mengadakan lagi kurban bareng wali yang setiap tahun kita adakan. Insya Allah sih dari tahun 2011 kita masih adakan setiap tahun. Alhamdulillah masih orang mempercayakan dipotong hewan kurbannya di basecamp wali, insya Allah. Jika Wali Band memilih berkurban di basecamp, lain halnya dengan Ranti Purnamasari yang berkurban bersama geng motor besarnya di kawasan Jakarta Pusat. Tahun ini Ranti menyalurkan 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Mau potong hewan kurban dan kali ini seperti tahun lalu sih kita potongnya bersama teman-teman dari klub Harley Davidson Club Indonesia. Nah akan kumpul nanti di Jakarta Selatan di Sensi. Sekarang kita udah mau siap-siap nih. Yang berangkat cuma aku sama Bapak Selika jaga rumah. Ya ini alhamdulillah udah mulai pemotongan dari tadi ya. Kita agak terlambat juga datangnya. Dan sekarang mau mulai dipotong sapi dari HDC. Saya rada-rada nggak tega ya. Kedatangan Ranti dan para sahabatnya itu tentu saja memantik rasa penasaran warga Petamburan yang sudah sedari tadi menunggu Ranti dan kawan-kawan. Tak hanya melihat proses penyembelihan, Ranti juga langsung turun tangan membagikan daging kurban kepada warga. Foto bersama ya Pak, sekali Pak. Foto bersama. Foto bersama.